Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Al Misbah Channel. Ya, karena banyaknya netizen yang minta suruh cerita lagi tentang pengalaman saya dalam melakukan terapi gitu, atau melakukan suatu pengobatan di berbagai wilayah. Ini ada cerita lagi. Di situ menceritakan seorang yang lagi sakit. Ini kejadiannya sudah agak lama. Cuman yang paling saya ingat itu kejadiannya di malam 1 Suro. Yang nggak mungkin tak lupakan karena kejadian waktu itu memang sangat istilahnya membuat saya ingat, karena waktu itu saya mengalami suatu kejadian sampai saya sakit muntah darah. Nah, itu yang nggak mungkin saya lupakan. Tapi sebelum saya lanjutin ceritanya, jangan lupa minta supportnya untuk share, like, and subscribe-nya. Oh iya, jangan lupa komen juga. Oke, yuk. Jadi ceritanya gini, waktu itu ada seorang remaja, usia remaja, dan kejadiannya saya sebutin aja tidak apa-apa, di wilayah kota Jepara, tapi nggak mungkin saya sebutin desanya, tapi di wilayah Jepara. Jadi ada seorang remaja yang lagi sakit di salah satu rumah sakit di Kudus. Nah, remaja itu bisa dikatakan waktu itu secara medis mungkin penyakit dalam ya. Tapi anehnya di sini. Jadi si remaja itu sewaktu di rumah, sebelum di rumah sakit, dia mengalami suatu sakit. Dan akhirnya pihak keluarga merujuk ke rumah sakit dan akhirnya opnam di rumah sakit. Sehari 2 hari tahu-tahu sehat lagi, pulih seperti semula remaja ini. Akhirnya dari keluarga dan dokter sendiri sudah mengizinkan untuk pulang, walaupun waktu datang kondisinya cukup parah. Tapi setelah 2 hari 3 hari ternyata mengalami suatu kesembuhan yang luar biasa. Disitulah akhirnya si remaja tersebut dibawa pulang oleh keluarga. Tapi yang membuat anehnya, setelah pulang dari rumah sakit sampai rumah, langsung si remaja itu sakit lagi, kayak yang pertama mau masuk rumah sakit. Nah, itu anehnya di situ. Di rumah sakit diopnam, sehat, padahal waktunya sangat singkat, 2-3 hari. Coba bayangin aja, 2-3 hari sembuh, tapi sampai rumah dia alami sakit lagi, kayak balik penyakitnya. Di situ keluarga akhirnya merujuk lagi ke rumah sakit lagi, membawa si remaja itu ke rumah sakit lagi, masih di wilayah Kudus tadi, jadi rumah sakit yang sama. Sampai rumah sakit, nah dilakukan perawatan oleh dokter dan hasilnya sama, 2-3 hari sembuh, kayak nggak sakit gitu. Aneh memang waktu itu. Mungkin kalau di luar nalar ya nggak masuk akal sih, tapi ini memang benar-benar jadi. Sampai akhirnya 3 kali si remaja itu diopnam, sembuh, bawa ke rumah. Setelah di rumah itu, nah inilah akhirnya ke saya, maksudnya si keluarga yang sakit ini ke rumah saya. Ada berapa waktu itu ya? 4 orang ke rumah saya waktu itu dan menceritakan kejadian seperti itu. Dan itu memang kejadiannya di malam 1 Suro, cuman saya lupa tahunnya. Nah, saya disuruh ke rumah yang sakit itu.
Waktu itu saya sempat mikir karena itu malam 1 Suro. Bahkan istri saya sudah mengingatkan kalau ini malam 1 Suro. Nah, dalam batin saya dan bahkan saya menjawab sama istri saya, ya tidak ada masalah. Saya niat ibadah karena nolong orang, jadi gitu. Akhirnya saya dijemput 4 orang, saya menuju ke rumah yang sakit itu, di rumah remaja itu. Di situ banyak tetangga, saudara berkumpul di rumah itu. Saya di situ disambut sama keluarga. Saya masuk, dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat kondisi si remaja tersebut kondisinya kritis, sangat kritis. Padahal cerita keluarganya tadi cerita sama saya kalau si remaja ini waktu di rumah sakit sembuh. Kenapa sampai rumah sakit kondisinya seperti ini? Sangat cepat sekali. Jadi bener-bener apa ya? Dia ada gitu loh. Di rumah sakit seger sampai rumah sakit langsung sakit. Langsung kondisinya ngedrop. Bahkan kritis. Wah, akhirnya saya harus melakukan suatu tindakan maksudnya untuk menolong si remaja ini. Dan saya saat menuju ini yang membuat saya masih ingat, kan di kamar kondisi tidur dan disitu banyak orang yang nungguin. Saya melihat sosok orang, ya bisa dikatakan apa ya, saya katakan orang itu bentuknya aneh gitu. Ya jelas itu makhluk jin yang nungguin raga si remaja tersebut. Sosok tinggi besar dengan wajah sangat menyeramkan, kesannya kesan marah. Itu tetangga pada nggak tahu kalau ada sosok makhluk di situ. Nah, saya nggak mungkin dong cerita sama keluarganya kalau ada sosok di situ karena ini sesuatu yang tak kasat mata. Nah, akhirnya saya punya inisiatif. Saya berusaha menghilangkan makhluk itu di tubuh remaja tersebut. Saya minta sama saudara-saudaranya waktu itu di situ, Pak, Bu, ayo kita sama-sama berdoa. Silakan, yang mau baca Yasin, mau baca apa silakan. Karena di tubuh remaja ini ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengganggu raga remaja tersebut. Akhirnya kami melakukan doa dan saya melakukan ruqyah untuk remaja tersebut dan dibantu sama saudara-saudara atau keluarganya yang di situ. Nah, proses saya melakukan ruqyah dan doa tersebut, anak itu teriak, ronta-ronta, kayak berontak gitu. Sampai keluarga pada megangi. Kebetulan rekan ini memang remaja, tenaganya masih kuat. Sampai dipegangi banyak orang. Saya tetap melakukan doa tersebut. Sampai sekitar 30 menit, akhirnya makhluk itu bisa keluar dari raga remaja tersebut. Dan apa yang terjadi? Remaja tersebut akhirnya meninggal dunia. Saya sangat sedih waktu itu dengan melakukan ikhtiar. Tapi pada akhirnya remaja itu meninggal. Tapi ini ada sebuah takdir. Kita nggak bisa nolak. Walaupun ada sesuatu yang tak kasat mata ganggu di raga tersebut. Tapi saya bersyukur karena makhluk tersebut sudah lepas dari raga remaja tersebut. Terus masih ingat sampai sekarang. Setelah remaja itu meninggal, keluarganya sewaktu itu nangis. Pada nangis semua karena merasa kehilangan. Saya waktu juga sedih, sangat sedih, karena saya merasa kasihan. Waktu meninggal, setelah meninggal maksudnya. Jadi kondisi waktu di rumah itu ramai pada nangis. Itu si ibunya remaja tersebut pingsan. Nah, pingsan itu langsung dibopong sama
suaminya. Pada waktu itu banyak orang. Si ibu-ibu dibopong sama suaminya, dibawa ke suatu ruangan yang mungkin dianggap itu nggak banyak orang, karena waktu itu orang-orang pada berkerumun di jenazah remaja tersebut. Saya waktu diminta tolong sama keluarganya, suruh untuk mengobati si ibu ini karena kondisinya pingsan. Ya mungkin wajar, nggak tega melihat anaknya seperti itu sampai ditinggal untuk selama-lamanya. Nah, akhirnya saya menuju ke ibunya itu. Disitulah sesuatu yang sampai membuat saya sakit. Sewaktu dibopong dan saya melakukan doa untuk ibu tersebut untuk mengobati biar siuman, makhluk yang tinggi besar itu datang lagi ke ibunya itu, masuk untuk mengganggu raganya ibu itu. Saya kaget tuh. Oh, datang lagi. Disitulah saya lakukan ruqyah lagi. Saya berusaha untuk notok bagian tubuhnya biar ibu ini cepat pulih. Salah satunya saya berusaha berikhtiar batin untuk melakukan ruqyah biar makhluk itu lepas dari raga ibu tersebut. Jadi makhluk itu setelah dari anaknya pindah ke ibunya. Itu waktu itu di dalam saya melakukan ruqyah dan tangan saya melakukan notok ya, bagian yang saya anggap itu bisa untuk ibu itu siuman. Nah, makhluk ini nggak terima, sama ruqyah itu masih nggak terima, dia berontak. Dan akhirnya disitulah terjadi benturan energi yang luar biasa. Saya berusaha melepaskan makhluk itu di tubuh ibu itu. Si makhluk itu ngelawan, nggak mau lepas. Akhirnya terjadi benturan yang luar biasa. Sampai pada waktu itu, setelah benturan, saya berusaha melepaskan makhluk itu. Saya terpental. Jadi makhluk itu lepas dari raga ibu itu, saya juga terpental. Saya masih ingat sampai keluar rumah. Nah, tetangga sama saudari menghampiri saya. Saya terpental sampai guling-guling waktu itu. Sampai lepas, mungkin kalau diukur sekitar 5 meter lebih lah. Mungkin 7 sampai 8 meter. Saya sampai terpental keluar rumah, keluar ruangan itu sampai keluar rumah di halaman orang tersebut. Dan memang alhamdulillah makhluk itu lepas dari raga tersebut. Nah, yang terjadi di tubuh saya, yang terjadi di saya waktu itu setelah terpental, saya masih sadar. Bahkan orang-orang itu mendekati saya, mas gimana, enggak apa-apa. Saya bilang enggak apa-apa. Tapi waktu setelah terpental, saya ada batuk gitu, dan bau amis, lidah saya bau amis. Saya bilang dalam hati saya, waduh, saya kena. Dan akhirnya si masyarakat situ atau orang-orang di situ mau tanya gimana, bilang nggak apa-apa, untuk memastikan kondisi saya. Dan saya untuk berusaha meludah, memastikan apa yang terjadi di tubuh saya. Dan saya ludah gini, ternyata keluar darah di tubuh saya. Ternyata saya sempat lemas, sempat dibopong, tapi saya waktu itu masih kuat untuk jalan sendiri. Dan saya tetap menghampiri. Setelah saya meludah itu, saya keluar darah sampai mungkin beberapa ludahan keluar darah terus. Saya berusaha untuk kuat, sehat. Akhirnya saya menghampiri ke ibu-ibu tersebut. Karena ibu ini tak lihat sudah siuman. Akhirnya saya minta air putih ke keluarga waktu itu untuk saya minumkan ke ibu-ibu tersebut. Pikir saya seperti itu. Saya minta air putih, mau tak doakan biar ibu-ibu itu tenang dan bisa menerima kalau anaknya sudah meninggal. Akhirnya saya minta ke keluarga, minta air putih. Ada kejadian lagi yang sangat di luar nalar. Salah satu keluarganya yang mengambilkan air putih untuk dikasihkan ke saya. Nah, kebetulan air putih itu enggak di gelas, di botol enggak. Itu karena mungkin daerah situ masih desa. Jadi
waktu itu air putih ditaruh di kendi. Kayak kalau ya memang kalau orang kuno dulu namanya kendi, tidak tahu nama sekarang. Nah, dikasihkan ke saya air putih yang di kendi tersebut. Setelah saya pegang kendi tersebut, padahal saya megangnya gini. Jadi kendi saya pegang gini, maksud saya biar lebih kuat gitu. Pegangan biar lebih kuat. Nah, saya waktu itu memohonkan doa untuk air tersebut. Sewaktu saya belum aja baca doa, kendi itu pecah, tas, sampai airnya tumpah. Ada energi lagi mau masuk di tubuh ibu-ibu tersebut dengan melawan saya. Kendi yang saya mau bacakan doa itu pecah. Padahal logikanya kalau kita pegang seperti nggak mungkin pecah. Kalau gini mungkin bisa pecah karena berat air. Tapi saya pegang gini, pecahnya nggak pecah biasa, pecah kayak dihantam, kayak benturannya keras. Cuma tas, airnya sampai muncrat. Orang pada teriak semua karena melihat kendi itu kok bisa pecah. Bahkan waktu itu bilang, wah ini kayak sangat tidak masuk akal, bilang gitu. Banyak orang yang bilang gitu. Tapi saya itu masih fokus lah, pokoknya nggak mau tahu lah. Yang penting ibu ini sembuh gitu. Dan akhirnya setelah itu saya minta air putih lagi. Nah, setelah saya bisa melakukan doa, saya suruh minum. Si ibu-ibu tersebut biar lebih tenang dan bisa menerima kenyataan. Dan makhluk-makhluk tadi itu yang mencakar kendi, bahkan yang masuk di raga remaja dan ibunya tadi, itu masih di luar rumah, jadi masih berusaha untuk masuk. Saya berpikir kalau ini terus pasti ada kejadian aneh-aneh terus. Lah, saya minta air garam. Tujuan saya air garam tersebut mau saya doakan biar makhluk-makhluk yang tadi itu nggak bisa masuk lagi, nggak bisa ganggu lagi. Dan akhirnya setelah saya minta air garam, saya doa, saya siram ke sekeliling rumah tersebut. Dan akhirnya makhluk tersebut dia tidak bisa masuk. Dengan kekuatan doa, makhluk tersebut tidak bisa mendekat di rumah tersebut. Dan akhirnya di dalam rumah steril, gak ada makhluk seperti itu. Seorang ibu ditinggal sama anaknya, sempat nangis apa. Tapi saya rasa waktu itu ibunya sudah bisa menerima. Dan wah, tetangga-tetangga waktu itu banyak yang di situ. Kejadian itu banyak saksi yang melihat. Mungkin kalau ada salah satu yang lihat video ini pasti ingat. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.